Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membongkar misteri tanaman yang seringkali terjebak dalam krisis identitas. Sebuah teka-teki antara dapur dan laboratorium botani. Ya, kita akan berbicara tentang okra. Tanaman yang sering disalahpahami, bahkan dihindari karena teksturnya yang unik. Tapi sebenarnya menyimpan segudang rahasia dan manfaat super yang mungkin belum Anda ketahui. Jadi, siapkan diri Anda. Mari kita selami dunia okra lebih dalam. Pertama-tama, mari kita pecahkan kebingungan terbesar yang sering muncul. Apakah okra itu buah atau sayur? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Secara ilmiah, menurut definisi botani yang ketat, okra atau yang punya nama Latin Abelmoschus esculentus sebenarnya adalah buah. Kenapa bisa begitu? Karena dia berkembang dari bunga tanaman dan, yang paling penting, mengandung biji di dalamnya. Prinsip ini sama persis dengan tomat, terong, atau mentimun yang sering kita anggap sayuran padahal secara botani mereka adalah buah. Jadi, kalau Anda mau pamer pengetahuan biologi di meja makan, Anda bisa bilang kalau Anda sedang makan buah okra. Namun, di dunia kuliner, ceritanya sedikit berbeda. Dalam hal rasa dan cara pengolahannya, okra hampir selalu dikategorikan sebagai sayuran. Rasanya yang cenderung gurih, bukan manis seperti buah pada umumnya. Membuatnya lebih cocok diolah dalam hidangan utama yang asin atau gurih. Jadi, intinya, jawabannya tergantung konteks. Secara botani dia buah, secara kuliner dia sayur. Sekarang Anda tahu keduanya. Nah, sekarang kita beralih ke karakteristiknya yang paling terkenal. Dan mungkin paling kontroversial, tekstur lendirnya atau yang disebut mucilage. Bagi sebagian orang, ini adalah alasan utama untuk menghindari okra. Tapi bagi para penikmatnya, justru inilah ciri khas yang tak tergantikan. Sebenarnya, lendir ini punya fungsi alami yang sangat penting bagi tanaman okra itu sendiri, yaitu untuk membantu menyimpan air. Ini membuat tanaman okra jadi cukup tangguh dan bisa bertahan hidup di berbagai kondisi iklim. Dalam dunia kuliner, lendir ini justru menjadi kekuatan utama dalam beberapa hidangan. Contoh paling terkenalnya adalah dalam masakan gumbo, sup kental khas dari Amerika Selatan. Di sana, lendir okra berfungsi sebagai pengental alami yang luar biasa, memberikan kekentalan yang khas tanpa perlu menambahkan tepung atau bahan pengental buatan lainnya. Jadi, lendir ini bukan sekadar sesuatu yang aneh, tapi juga agen pengental alami yang fungsional. Tapi, bagaimana jika Anda termasuk tim yang kurang suka dengan lendirnya? Tenang, ada solusinya. Jika Anda ingin mengurangi lendir saat memasak okra, ada beberapa tips sederhana yang bisa Anda coba. Pertama, Anda bisa memasaknya dengan suhu tinggi dan cepat, seperti menumis atau memanggangnya. Panas yang tinggi akan membantu mengurangi lendir. Cara kedua adalah dengan memasaknya bersama bahan-bahan yang bersifat asam, seperti tomat, cuka, atau perasan lemon. Bahan asam ini dapat membantu memecah struktur lendir tersebut, sehingga teksturnya jadi lebih renyah. Jadi, jangan takut lagi untuk mencoba okra. Sekarang, mari kita bicara soal manfaatnya, karena disinilah okra benar-benar bersinar. Meskipun teksturnya unik, okra adalah superfood sejati. Profil nutrisinya sangat mengesankan. Okra kaya akan serat, yang kita tahu sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Serat ini juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama, cocok untuk yang sedang menjaga berat badan. Selain serat, okra juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang melimpah. Di dalamnya ada vitamin C yang bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin K1 yang penting untuk proses pembekuan darah dan kesehatan tulang. Serta magnesium yang berperan dalam ratusan fungsi penting di tubuh kita. Tidak hanya itu, okra juga mengandung antioksidan kuat seperti polifenol. Antioksidan ini membantu melawan peradangan dalam tubuh dan melindungi sel-sel kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi, setiap gigitan okra itu penuh dengan kebaikan. Popularitas okra tidak hanya terbatas di satu wilayah. Di seluruh dunia, okra dikenal dengan berbagai nama dan menjadi bagian penting dalam berbagai masakan. Di Inggris, misalnya, ia punya nama yang sangat cantik, yaitu lady's finger atau jari wanita. Karena bentuknya yang panjang, ramping, dan meruncing. Okra sangat populer dalam masakan India, Timur Tengah, Afrika, hingga ke Amerika Selatan. Ini menunjukkan betapa serbagunanya tanaman ini dalam berbagai budaya kuliner.
Dari kari hingga tumisan, okra bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Dan ini dia fakta menarik yang mungkin belum banyak yang tahu. Tahukah Anda bahwa biji okra yang sudah matang dan dipanggang pernah digunakan sebagai pengganti kopi? Betul sekali. Selama masa perang di beberapa negara ketika pasokan kopi sulit didapat, biji okra yang dipanggang ternyata menghasilkan aroma yang mirip dengan kopi. Sungguh tanaman yang luar biasa dan serbaguna, bukan? Dari makanan, pengental, hingga pengganti kopi. Jadi, lain kali Anda melihat okra di pasar atau supermarket, jangan ragu untuk mengambilnya dan mencobanya di rumah. Lupakan sejenak tentang krisis identitasnya antara buah dan sayur, dan nikmatilah segudang manfaat serta keunikan rasanya. Anda bisa menumisnya, memanggangnya, atau bahkan mencampurkannya ke dalam sup. Eksplorasi resep baru dan temukan cara favorit Anda untuk menikmati superfood ini. Apakah Anda punya resep okra andalan? Atau mungkin ada tips memasak okra yang belum saya sebutkan tadi? Bagikan pengalaman dan ide Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin tahu cara Anda menikmati okra. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa informasinya bermanfaat. Dan yang terpenting, subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dan informatif lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.